What's up semuanya? Kembali dalam Optional Podcast bersama dengan gua Edwin. Akhirnya setelah ngeluarin beberapa episode podcast, gue bisa balik lagi ke salah satu segmen yang pernah gue bawakan di awal-awal podcast, kira-kira episode 2, yaitu studi kasus. Jadi sebenarnya segmen ini itu cuma membahas tentang satu buah bisnis atau enggak brand dan dampaknya kepada masyarakat kita Indonesia. Dan di episode 2 kemarin gue ngebahas tentang Uber, karena saat itu Uber tiba-tiba saja keluar dari Asia Tenggara dan meninggalkan Indonesia, yang cukup berdampak bagi para pengguna ojek online di Indonesia. Well, topik studi kasus kali ini sih nggak jauh-jauh dari ojek online, karena ojek online itu belakangan ini sangat berdampak ya kepada masyarakat Indonesia. Bukan cuma dari dampak ekonomi, tapi juga dampak sosialnya dan masih banyak lagi. Gue pengen ngebahas tentang salah satu startup, bukan startup lagi sih, perusahaan transportasi online karya anak bangsa, atau bisa dibilang perusahaan transportasi online lokal, yaitu Gojek. Nah, yang pengen gue bahas itu bukan Gojeknya, tapi gue pengen membahas dua fitur yang dikeluarkan oleh Gojek selain dari GoRide. Karena dua fitur ini kalau diperhatikan memiliki dampak yang cukup besar kepada masyarakat. Bukan cuma masyarakat, tapi UMKM dan juga negara tentunya. Jadi yang pengen gue bahas di sini adalah GoSend dan juga GoFood. Lalu gue bakal menghubungkan dua fitur dari Gojek ini dengan kondisi UMKM dan juga masyarakat di Indonesia. Alasannya, karena ternyata masih banyak masyarakat atau orang-orang yang belum paham tentang dua fitur yang dikeluarkan oleh Gojek ini. Dan akhirnya berdampak juga kepada UMKM. Gue bakal ceritain ini nanti, karena ini juga merupakan pengalaman gue. Dan gak menutup kemungkinan hal ini bisa juga terjadi kepada pemilik usaha yang lain. Oke, gue mulai ya. Jadi gue bakal mulai ini dengan ngejelasin dulu tentang apa itu GoSend dan apa itu GoFood. GoSend ini adalah salah satu fitur dari Gojek, di mana fitur ini adalah fitur pengiriman barang yang disediakan untuk melayani daerah-daerah tertentu. Maksudnya daerah-daerah tertentu itu apa ya? Maksudnya itu adalah daerah-daerah yang berdekatan. Misalnya nih, untuk daerah perkotaan yang dekat ada istilah Jabodetabek. Nah, seperti itu. Dan juga di perkotaan-perkotaan besar adalah kota-kota kecil yang sudah punya fitur GoSend. Karena ya gue rasa untuk ada fitur GoSend di suatu kota diperlukan pemetaan yang benar-benar detail dulu. Karena kan lo tau lah di Indonesia banyak ganggang, dan gue juga masih susah buat ngirim barang pakai GoSend dari lokasi workshop gua ke lokasi customer karena tidak terdeteksi oleh GoSend. Seperti itu. Yang unik di sini adalah fitur GoSend itu memastikan barang yang kita kirim bakal sampai kepada tujuannya dalam jangka waktu 1 hari. Ingat loh, 1 hari. Bukan barangnya di pick up langsung nyampe, enggak. Dalam waktu 1 hari, yaitu 24 jam. Jadi dalam rentang waktu 24 jam barang kita bisa sampai. Entah itu kita kirimnya hari ini nyampenya besok, tapi tetap dalam kurun waktu 24 jam. Nah, gue bilang tadi di awal bahwa GoSend ini mencakup daerah-daerah perkotaan yang berdekatan, kayak Jabodetabek. Nah, hal ini juga bisa karena jarak di antara kota-kota tersebut sangat dekat.
Dan kalian tahulah bahwa gosen itu punya jarak minimal, di mana kalau misalnya pengirimannya itu melebihi batas minimal tersebut, ya kita nggak bisa ngirim pakai gosen. Jadi nggak mungkin kalau lo mau ngirim barang dari Tangerang ke Bandung, wah itu nggak mungkin banget. Dan dalam menggunakan fitur gosen ini, kita itu ditawarkan oleh Gojek itu 2 buah paket. Yang pertama, same day dan juga instant courier. Di mana 2 paket ini beda jenis dan masih banyak orang yang bingung. Sebenarnya apa bedanya antara same day dan juga instant courier? Gue bantu jelasin bahwa same day itu adalah sebuah paket pengiriman yang kurirnya adalah driver Gojek yang mendedikasikan sih, lebih tepatnya memang kerjanya itu cuma buat ngantar-ngantar barang. Jadi driver Gojek ini nggak ada yang namanya GoRide, nggak ada yang namanya GoFood. Jadi dalam hari itu kerjanya cuma ngantar-nganterin barang. Dan kerjanya kurir Gojek ini, dia itu nganterin barang ke beberapa lokasi. Artinya dia nggak cuma ngehandle barang milik kita. Makanya jangan heran kalau pas kalian pilih same day, pick up time-nya itu bisa sekitar 2-4 jam. Lalu pengantarannya juga nggak langsung ke tujuan. Pasti kalau kalian cek di maps-nya itu, kan bisa ngecek di maps. Dia itu loncat dulu bisa ke titik ini, sampai-sampai kalian mikir, ih ini orang nganternya bener nggak sih? Padahal itu karena dia itu punya titik-titik yang diprioritaskan terlebih dahulu oleh aplikasinya. Makanya kalau kalian pakai same day, ya berdoa aja lokasi kalian itu diprioritaskan yang pertama. Lalu keunggulan dari same day itu ketimbang instant courier apa? Yaitu tarifnya. Setahu gue sih tarif dari same day itu tarif flat ya. Dan itu tarifnya murah banget. Bisa kalian cek sendiri di aplikasinya. Next, paket instant courier. Dari namanya aja udah kebayang ya, instan, artinya cepat. Nah, kalau yang ini itu kurirnya itu adalah driver Gojek yang punya fitur GoRide, GoFood, artinya driver Gojek pada umumnya. Jadi sistem instant courier ini itu sama dengan sistemnya GoRide, cuma bedanya dia nggak nganter orang, nganternya barang. Jadi harga yang ditawarkan oleh instant courier itu dihitung per kilometer. Makanya nggak heran biayanya itu lebih mahal daripada same day. Bahkan bisa berkali-kali lipat. Cuma keunggulannya itu kalian nggak perlu nunggu berjam-jam buat drivernya pick up barang kalian. Karena setelah kalian pesan, kalian dapat drivernya tinggal tunggu. Paling lama 20 menit kalian udah dapat drivernya. Kalau belum dapat bisa kalian cancel kan. Setelah itu drivernya itu bakalan nganterin barang kalian langsung ke tujuan. Palingan kalau singgah itu ya ke warung, minum kopi sebentar pergi. Atau enggak ke pom bensin. Enggak nganter-nganterin ke tempat yang lain lagi. Makanya instant courier itu tergolong polanya sangat cepat dalam pengiriman. Makanya dari kedua perbedaan ini harusnya kalian udah tahu lah. Kapan kalian pakai same day, kapan kalian pakai instant courier. Kalian pakai instant courier ketika kalian punya budget yang cukup besar dan juga kalian kepepet waktu. Artinya dalam keadaan urgent kalian baru pakai instant courier. Tapi kalau misalnya budget kalian lagi low atau enggak kalian lagi nggak dikejar waktu, kalian santai, pakainya same day aja. Tapi masih ada lagi yang harus diperhatikan dari penggunaan kedua fitur gosen ini. Nanti bakal gue jelasin. Lanjut ke fitur selanjutnya. Masih fitur pengiriman, cuma fitur ini khusus delivery makanan, yaitu GoFood. Konsep GoFood ini mirip banget sama instant courier. Cuma bedanya barang yang di pick up itu adalah makanan yang disesuaikan dengan menu yang tertera di aplikasi. Ya, sistemnya masih manual sih. Jadi kalian pesen, pilih menunya, orderannya masuk ke driver, drivernya pergi ke outlet makanan, milih menunya atau enggak nunjukin nih pesanan kalian, lalu bayarnya pakai duit drivernya dulu atau bisa ditalangin dulu. Baru dianterin ke customer, customernya bayar. Bayarnya itu beserta dengan fee buat drivernya tadi. Meskipun masih manual, tapi uniknya dari fitur GoFood ini adalah bisa memangkas perjalanan loh. Kalau misalnya kita pesan sendiri nih, misalnya dari rumah, outlet, rumah.
udah 3 titik tuh. Kalau kita pakai GoFood, cuma dari outlet langsung rumah, jadi 2 titik. Lalu coba dibandingkan dengan jasa pengiriman atau delivery dari outlet-outlet yang ada, misalnya McD Delivery. Keunikannya adalah fitur GoFood ini memungkinkan kita buat memesan makanan dari outlet mana aja. Bahkan nih dari outlet yang udah punya jasa pengirimannya sendiri kayak McD, kita masih bisa pesan di sana. Apalagi ke tempat makanan atau outlet yang nggak punya jasa pengiriman. Ini kan jadi sangat membantu banget buat kita. Kita nggak perlu jalan, tapi tetap bisa pakai jasa delivery. Well, tadi gue udah menjelaskan tentang 2 fitur dari Gojek yang memang menjadi andalan selain GoRide. Nah, ketika fitur ini mulai aktif digunakan oleh masyarakat, ternyata banyak banget hal yang berubah. Terlebih ya di dunia UMKM dan juga dunia bisnis online. Ya kalian tau lah perkembangan bisnis online itu kan juga cepet banget. Dari munculnya aja ada Tokopedia lalu muncul Gojek makin cepat lagi. Terlebih nih, di marketplace itu juga sekarang menyediakan pilihan pengiriman dengan menggunakan kurir ojek online. Which is dari Gojek ada GoSend dan juga dari Grab ada Grab Express. Nah, akhirnya banyak merchant yang menggunakan fitur kurir online ini. Dan gue salah satu yang pernah mencoba menggunakannya. Lalu banyak juga merchant makanan yang menggunakan fitur GoFood. Dan beberapa klien tempat makan yang pernah gue tanganin juga mereka bilang mereka itu sedang menunggu konfirmasi dari pihak Gojek untuk masuk sebagai partner GoFood. Juga ada yang pernah nanya gue sih, Win gimana sih cara masukin menunya ke dalam aplikasi GoFood? Ya gue gak tahu, kan gue jualan meja bukan jualan makanan. Cuma kalau diperhatikan dan diteliti bahwa semua merchant kuliner itu berlomba-lomba buat memasukkan menunya dan restoran mereka ke dalam aplikasi Gojek, which is dalam fitur GoFood. Nah, dari fakta-fakta yang udah kita bicarakan tadi, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya GoSend dan juga GoFood, ini sangat menguntungkan untuk UMKM. Loh, kok bisa menguntungkan? Coba kita telaah dari segi customer dan segi UMKM-nya. Jadi ada 4 poin di sini yang udah gua coba telaah. Yang pertama itu cepat. Ya dong, tadi di awal gue udah bilang pengiriman GoSend atau GoFood itu memakan waktu maksimal 1 hari. Oke lah, GoFood nggak nyampe 1 hari, GoSend yang 1 hari. Maksimal 24 jam, dan itu jarang banget yang sampai 24 jam. Lalu poin kedua adalah aman. Aman di sini itu adalah kita tahu loh siapa yang bakal ngantar, lalu pihak mana yang harus dihubungi. Kalau dibandingkan dengan kurir konvensional, kalau ada masalah dalam pengiriman, kita itu harus kontak customer service dulu. Lalu customer service-nya itu harus ngecek dulu ke bagian mana, lalu bagian mana ngecek lagi bagian mana. Perlu banyak birokrasi yang harus dilewati dulu. Sedangkan kalau kita pakai GoSend, lalu merasa ada masalah dalam pengiriman, kita bisa langsung kontak ke drivernya. Halo Pak, kok barangnya belum sampai ya sampai sekarang? Oh ya maaf deh, saya lagi di jalan nih. Tadi habis ngopi dulu. Maaf ya. Oh ya Pak, nggak apa-apa. Akhirnya kita tahu nih barangnya kok bisa belum sampai. Ternyata drivernya itu istirahat dulu. Jadi ada informasi yang jelas yang bisa kita dapatkan dari orang yang mengantarkan itu langsung. Makanya aman. Lalu kalau ada penyelundupan, maksudnya lebih kepada kejahatan yang dilakukan oleh driver, kita bisa komplain langsung kepada pihak Gojeknya. Lalu Gojeknya itu bakal nge-suspend siapa driver yang melakukan kejahatan. Dan yang gue tahu dari pembicaraan gue dengan banyak driver, mereka itu takut dengan yang namanya suspend. Suspend itu semacam punishment yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada drivernya. Karena menurut mereka suspend itu cukup mengerikan. Ya kalau buat anak-anak sekolahan ya, anak-anak SMA, SMP, setara lah dengan yang namanya skorsing. Lalu buat karyawan setara lah dengan yang namanya SP2. Jadi buat para
pengguna Gojek, berhati-hatilah saat kalian memberikan rating dan juga komentar kepada driver karena hal itu sangat menegangkan buat para driver. Makanya jangan heran kalau seandainya mereka setelah menurunkan kalian, mereka bilang, kasih rating bintang 5 ya. Ya karena mereka nggak mau dianggap jelek oleh perusahaan sehingga mereka bisa disuspend. Karena suspend di Gojek itu adalah pemberhentian kerja para drivernya. Bisa sementara, bisa permanen. Kalau yang sementara biasanya 1 sampai 3 jam. Bahkan ada yang berhari-hari. Dan gue kasih tahu, dalam waktu 1 jam itu, menurut para driver, mereka bisa narik sampai 3 orderan. Artinya kalian memutuskan rezeki orang sampai 3 orderan. Ada 3 orang yang nggak bisa diantar sama driver. Ada 3 orang yang nggak nyampe tujuannya, lalu telat. Nah, salah siapa? Salah orang-orang yang sembarangan ngasih rating dan juga ngasih komentar. Tapi ada juga lah driver yang emang rese kalau lagi narik atau nggak lagi ngebawa customer. Ya kalau ketemu driver-driver kayak gini, bijaksana aja lah mau ngasihnya gimana. Terserah kalian. Yang penting berpikir sebelum bertindak. Lalu poin yang ketiga adalah nggak ribet. Ya dong buat para UMKM, kalian tinggal packing barang, tungguin drivernya datang, kasih ke driver, selesai. Lalu dari segi customer, drivernya datang, terima, selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Lalu yang keempat dan yang paling penting adalah the enabler. Artinya dengan adanya GoSend dan GoFood memungkinkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh UMKM di zaman dulu, tapi bisa dilakukan oleh semua UMKM di masa sekarang. Gua ambil contoh. Dulu banyak banget orang yang buka restoran, buka tempat makan, tapi nggak punya jasa delivery makanan. Dulu yang punya jasa delivery makanan ya cuma makanan-makanan cepat saji kayak McD, KFC, dan banyak restoran yang nggak mau memberlakukan ini karena mereka menambah biaya. Perlu lagi bayar orang buat jadi kurirnya, perlu lagi ngeluarin duit buat motornya, ngedesain tempat bawa makanannya, desain packaging buat ngirimnya, dan lain-lain. Tapi setelah adanya Gojek dengan fitur GoSend dan GoFood-nya, banyak restoran yang mencantumkan kita bisa GoFood. Bahkan ada yang tulis banner gede-gede dengan logo GoFood-nya. Kita bisa GoFood. GoFood cepat. Pengiriman dengan GoFood lebih cepat. Itu tuh banner-banner yang banyak di daerah perumahan gua. Gua sampai kesel ngeliatnya. Waduh GoFood. Yaelah 5 menit jalan juga nyampe. Tapi gak apa-apa deh, coba pesen. Akhirnya pesen. Oh ya cepet juga. Itu dari bisnis makanan ya. Coba kita bandingkan dari bisnis yang lain. Gua ambil contoh di Tanah Abang. Dulu para pembeli itu datang ke Tanah Abang beli baju. Lalu kalau mereka beli banyak, 2 lusin lah, 6 lusin lah. Mereka kalau mau bawa cuma 2 pilihan. Mereka bawa sendiri atau enggak mereka bayar porter. Porter itu kuli angkut. Dengan biaya sekarang setahu gua biayanya itu sekitar 30.000 buat ngangkut dari tokonya ke parkiran. Tapi dengan adanya GoSend sekarang, bahkan nih pembelinya nggak perlu nyamperin ke toko lagi. Tinggal calling. Bos, barangnya ada nggak? Ada. Kirimnya pakai GoSend. Akhirnya kirim pakai GoSend. Barangnya nyampe, bayar nih 50-70 ribu misalnya. Coba dihitung deh. Kalau misalnya dari Tanah Abang ke lokasi, biasanya dia bawa mobil, biaya bensin gua ambil cepet lah misalnya. Belum termasuk biaya tol, anggap aja nggak pakai tol, macet-macetan. Lalu tambah biaya porter 30.000, belum biaya parkirnya. Ya bisa sekitar 150 ribuan, tapi dengan adanya GoSend jadi 70 ribuan. Ya mentok-mentok 100 ribuan lah. Tapi kan kita nggak capek. Well, itu 4 poin yang udah gue telaah dari keuntungan menggunakan Gojek dengan fitur GoSend dan juga GoFood. Dan berkat adanya fitur GoSend dan GoFood ini, perputaran barang dan perputaran uang di perkotaan jadi lebih cepat lagi. Ya, karena dalam 1 hari bisa banyak transaksi yang terjadi dengan bantuan para kurir-kurir driver yang juga banyak di setiap kota. Tapi
Bukan berarti dengan adanya fitur GoSend dan fitur GoFood ini cuma menimbulkan dampak yang positif aja. Sekarang gue bakal bahas dampak negatif dari adanya GoSend dan juga GoFood. Well, sebenarnya dampak negatif ini muncul karena ketidaktahuan customer atau merchant yang menggunakannya. Atau mungkin memang karena pola pikir dari penggunanya yang pengennya instan-instan ketika berbelanja. Dan gue pernah mengalami hal ini dengan salah satu customer gue. Jadi pernah ada tuh customer gue yang mesen meja makan. Meja makan loh, 3 unit, pre-order 1 minggu, tapi minta dikirim pakai Gojek dari Tangerang ke Jakarta Selatan. Padahal nih udah gue tulis tuh di deskripsi bahwa kita nggak bisa menerima pengiriman dengan Gojek untuk barang ini. Otomatis gue kontak dong customer yang ini. Lalu gue jelasin. Kirim 1 meja itu kan susah mbak. Buat yang deket-deket aja setengah mati. Tinggi mejanya 75 cm. Tinggi motor berapa? Itu kalau seandainya motornya ceper kebeset-beset kakinya. Itu satu doang. Ini minta 3. Harus 3 kali bolak-balik dong. Drivernya mana mau. Gue jelasin. Akhirnya apa? Customernya nggak jadi beli. Katanya ribet amat. Saya kira bisa pakai Gojek. Ya Tuhan. Itu dari produk yang emang nggak bisa dikirim pakai Gojek. Lalu juga ada kejadian nih. Ini produk dari gue yang bisa dikirim pakai Gojek. Produknya ini meja leseh. Jadi tuh maksimal ngirim pakai Gojek untuk produk meja leseh itu adalah 2 unit. Lalu customer gue mau pesan 6 unit. Lalu dia nanya ke gue, Mas, ini saya mau mesen. Pengirimannya pakai Gojek. Tapi kok nggak bisa ya kalau mesen 6 sekaligus? Yaelah, lu bayangin deh. Meja lesnya tingginya 30 cm nih. Ditumpuk 6 biji. Setinggi apa coba tuh motor nanti? Lalu gue coba jelasin. Begini kak, begini. Lalu customer gue akhirnya bilang, oh iya bener juga mas. Saya nggak kepikiran kayak gitu. Ternyata bahaya ya kayak gitu ya. Yaudah ini maaf. Akhirnya dia pesennya 3 kali. Artinya ada 3 driver yang bakal pick up meja lesnya itu sebanyak 6 unit. Melalui kejadian ini, akhirnya gue paham bahwa ada produk yang bisa dihandle sama pihak kurir ojek online. Dan juga ada produk yang nggak bisa. Dan beberapa barang gue memang ada yang nggak bisa dihandle. Cuma kembali lagi, hal ini nggak mungkin cuma terjadi di gue, mungkin terjadi kepada orang-orang lain. Pernah nggak lo kebayang kalau seandainya ada Gojek yang dipaksa suruh bawa kulkas? Ya nggak mungkin kejadian sih, cuma anggap aja nih, ada customer yang gila gitu. Mas, masa bawa kulkas aja nggak bisa? Bro, taruhannya nyawa bro. Dan dari kejadian-kejadian ini, akhirnya gue tahu bahwa nggak semua orang paham benar tentang bagaimana sih cara menggunakan kurir ojek online dengan benar. Karena memang yang ditawarkan oleh pihak Gojek itu adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengiriman. Sehingga yang ditangkap oleh customer itu ya barang apapun kalau diantar, yang pasti cepat sampai. Masih banyak yang nggak memikirkan bahwa barang yang dipesan itu atau barang yang diantar itu apakah udah sesuai dengan standar yang diharuskan oleh pihak kurirnya. Bahkan kadang-kadang merchantnya itu juga memaksa para drivernya buat nganterin barang. Padahal nih, dimensi barangnya itu panjang kali lebar kali tingginya itu udah melebihi batas yang ditentukan oleh pihak Gojek. Dan kembali lagi, resikonya apa? Rating drivernya jelek. Lalu kalau begitu, mereka bisa kena suspend. Makanya banyak driver yang terpaksa menerima pengiriman GoSend dengan ukuran yang bisa dibilang udah overload lah. Itu dari sisi GoSend. Nah dari sisi GoFood nih ada yang lucu. Gue pernah dengar cerita nih dari temen gue bahwa ada yang pesan makanan dari Jakarta Pusat ke Tangerang. Dan kalian tahu kan Jakarta jam makan siang itu macetnya kayak gimana kan? Akhirnya udah pesen, ditungguin. Makanannya nyampe di rumah customernya, tapi customernya nggak mau ngambil. Kenapa? Katanya udah nggak panas lagi lah, telat lah, kelamaan lah. Ini orang-orang kayak gini nih yang agak ngeselin. Cuma mau dikata apa lagi ya? Customer adalah raja, dan lu tau raja adalah yang semena-mena kayak gitu. Yang nggak bisa diapa-apain lagi. Orangnya emang kayak gitu, kita nggak bisa komen. Biarkanlah ada orang-orang seperti itu. Jadi kesimpulan dari cerita gue yang tadi itu, ketika kita mau menggunakan fitur Gojek, yaitu GoSend atau GoFood,
Pakai logika dulu deh. Ini barangnya bisa diangkut atau enggak? Ini barangnya udah overload apa belum? Jam segini macet atau enggak? Lalu kalau pesan makanannya dari Jakarta ke Tangerang, nyampainya udah dingin atau belum? Yang gitu-gitu bisa pakai logika lah. Akhirnya, sampai di penghujung podcast kali ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari podcast gua kali ini adalah fitur dari Gojek yaitu GoSend dan GoFood sangat bermanfaat. Terlebih untuk memajukan UMKM dan juga perekonomian negara. Karena kita tahu bahwa perekonomian negara Indonesia itu sangat bergantung kepada UMKM yang ada di Indonesia. Tapi dalam menggunakan fitur Gojek ini, kita harus lebih bijaksana dalam menggunakannya. Karena salah sedikit aja nih, yang kena dampak itu siapa? Kita dan juga drivernya, serta UMKM yang bergantung kepada driver tersebut. Jadi berhati-hatilah. Well, jadi opsi ada di tangan kalian. Fitur Gojek adalah salah satu fitur yang menawarkan kemudahan dalam menjalani hidup kita. Tapi bukan berarti membuat kita menjadi orang yang malas berpikir dan pengen yang instan-instan aja. Well, sekian dari Opsiana Podcast. Gue Edwin. Thank you.